Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan kisah inspiratif dari Masjid Jami At-Taubah di Damaskus, tempat seorang syaikh bijaksana, Syaikh Salim Al-Masuthi, mengabdi selama 7 dekade. Kisah ini berfokus pada seorang pemuda yang menghadapi cobaan berat, terpaksa mempertimbangkan pilihan ekstrim untuk bertahan hidup setelah 2 hari tanpa makanan. Namun, dalam keputusasaan, ia menemukan kembali kesadaran akan agama dan memilih untuk menjaga kehormatannya. Mari kita ikuti perjalanan penuh liku ini dan lihat bagaimana ketulusan dan amanah dapat mengubah nasib. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk cerita inspiratif lainnya. Di Damaskus, ada sebuah masjid yang megah bernama Masjid Jami At-Taubah. Masjid ini merupakan sumber keberkahan dan menjadi tempat yang menenangkan serta indah. Selama 7 dekade, masjid ini telah menjadi pusat pendidikan bagi seorang syaikh yang bijaksana dan mengamalkan ilmunya, Syaikh Salim Al-Masuthi. Dengan kehidupan yang sederhana, ia mencerminkan keteladanan dalam kefakirannya, menahan diri dari meminta, dan menunjukkan kemuliaan jiwa melalui pengabdiannya kepada masyarakat. Suatu ketika, seorang pemuda tinggal di sebuah kamar yang terletak di dalam masjid. Ia telah melewati 2 hari tanpa sedikit pun makanan dan tidak memiliki uang untuk membeli makanan. Saat hari ketiga tiba, rasa putus asanya semakin meningkat dan ia merasa seolah akan menemui ajal. Dalam keadaan terdesak, ia mulai merenungkan pilihan-pilihan ekstrim yang mungkin harus diambil. Dalam pikirannya, ia merasa bahwa situasinya telah memaksanya untuk mempertimbangkan hal-hal yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, seperti memakan bangkai atau mencuri hanya untuk bisa bertahan hidup. Masjid tempat pemuda itu tinggal memiliki atap yang terhubung dengan atap beberapa rumah di sekitarnya. Hal ini memungkinkan dia untuk berpindah dari satu rumah ke rumah lainnya hanya dengan berjalan di atas atap. Dengan penuh kehati-hatian, ia naik ke atap masjid dan melanjutkan perjalanannya ke rumah sebelah. Saat tiba di sana, ia melihat wanita-wanita di dalam rumah dan segera memalingkan pandangannya, merasa tidak nyaman. Ia kemudian beralih ke rumah berikutnya yang tampak sepi. Dari sana, ia terhirup aroma masakan yang menggugah selera dan rasa laparnya seakan bangkit kembali, seolah bau tersebut menariknya dengan kuat. Pada masa itu, banyak rumah dibangun dengan satu lantai, sehingga pemuda itu dapat melompat dari atap ke serambi dengan mudah. Dalam sekejap, ia sudah berada di dalam rumah dan segera melangkah ke dapur. Di sana, ia mengangkat tutup panci dan melihat sebuah terong besar yang sudah matang. Dalam keadaan lapar yang melanda, ia tanpa ragu mengambil terong itu, bahkan tidak merasakan panasnya saat menggigitnya. Namun, saat ia mengunyah dan hendak menelannya, kesadaran akan agama mulai muncul kembali dalam dirinya. Dengan segera, ia berseru, "A'udzubillah, aku adalah penuntut ilmu yang tinggal di masjid. Apakah pantas bagiku mencuri dari rumah orang lain?" Merasa bahwa langkahnya adalah kesalahan besar, ia pun menyesal dan memohon ampun kepada Allah, lalu mengembalikan terong tersebut ke panci. Akhirnya, ia kembali ke tempatnya semula, masuk ke dalam masjid, dan duduk mendengarkan syaikh yang sedang mengajar. Namun, rasa laparnya begitu menyiksa sehingga ia hampir tidak bisa memahami apa yang disampaikan. Setelah majlis selesai dan para hadirin pulang, seorang perempuan yang mengenakan hijab datang menghampiri syaikh. Pada saat itu, satu-satunya wanita yang tampak mengenakan hijab adalah dia. Pemuda itu tidak dapat mendengar percakapan mereka, tetapi tiba-tiba syaikh itu menoleh dan melihat hanya pemuda itu yang tersisa. Dia lalu memanggilnya dan bertanya, "Apakah kamu sudah menikah?" Pemuda itu menjawab, "Belum." Syaikh itu melanjutkan, "Apakah kau ingin menikah?" Pemuda itu terdiam. Syaikh itu mengulangi pertanyaannya dan akhirnya pemuda itu menjawab, "Ya Syaikh, demi Allah, aku tidak punya uang untuk membeli roti. Bagaimana aku bisa menikah?" Syaikh itu menjelaskan, wanita ini datang dengan kabar bahwa suaminya telah meninggal dan dia adalah orang asing di kota ini.
Dia tidak memiliki siapa-siapa di sini, hanya seorang paman yang sudah tua dan miskin, sambil menunjuk seorang laki-laki yang duduk di pojokan. Syaikh itu melanjutkan, dia mewarisi rumah suaminya dan sumber penghidupannya. Kini, dia mencari seorang laki-laki untuk menikahinya agar tidak sendirian dan terhindar dari gangguan orang lain. Maukah kau menikah dengannya? Pemuda itu menjawab, "Ya." Syaikh kemudian bertanya kepada wanita itu, "Apakah engkau mau menerimanya sebagai suamimu?" Wanita itu menjawab, "Ya." Lalu, Syaikh memanggil pamannya, mendatangkan 2 saksi, dan melangsungkan akad nikah, serta membayarkan mahar untuk muridnya. Syaikh berkata, "Peganglah tangan istrimu." Pemuda itu menggenggam tangan istrinya dan ia membawanya ke rumahnya. Setelah mereka masuk ke dalam rumah, sang istri membuka kain yang menutupi wajahnya. Pemuda itu terkejut melihat bahwa dia adalah seorang wanita muda dan cantik. Ternyata, rumah itu adalah rumah yang sebelumnya ia masuki dalam keadaan terdesak. Sang istri menanyakan, "Apakah kau ingin makan?" Pemuda itu menjawab, "Ya." Istrinya kemudian membuka tutup panci di dapur dan terkejut saat melihat terong yang tergigit di dalamnya. "Aneh, siapa yang masuk ke rumah dan menggigit terong ini?" Tanyanya dengan nada bingung. Melihat situasi itu, pemuda tersebut tak kuasa menahan tangis dan mulai menceritakan kisahnya yang penuh liku. Istrinya mendengarkan dengan seksama dan kemudian berkata, "Ini adalah buah dari sifat amanahmu. Kau menjaga kehormatanmu dan memilih untuk meninggalkan terong yang haram itu. Kini, Allah memberimu rumah ini dan pemiliknya dengan cara yang halal. Ingatlah, siapapun yang meninggalkan sesuatu demi Allah dengan tulus, dia akan menggantinya dengan yang lebih baik." Kisah ini mengajarkan beberapa hikmah penting. Pertama, amanah dan integritas. Menjaga kehormatan meskipun dalam situasi sulit adalah kunci, seperti yang ditunjukkan oleh pemuda yang menolak mencuri. Kedua, pertolongan Allah. Ketika tetap berpegang pada prinsip yang benar, Allah akan memberikan jalan keluar yang tidak terduga. 3. Iman sebagai sumber kekuatan. Kesadaran akan agama membantu kita menghindari tindakan yang salah dalam situasi terdesak. Keempat, hikmah di balik kesulitan. Ujian hidup seringkali membawa berkah dan kebahagiaan yang lebih besar. Kelima, kebaikan berbuah manis. Tindakan baik, meski kecil, dapat mendatangkan rezeki yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah dukungan komunitas. Peran komunitas penting dalam membantu individu yang mengalami kesulitan. Cerita ini mengingatkan kita untuk tetap berpegang pada prinsip moral dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi jalan bagi mereka yang berbuat baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.